Asal-usul denyut nadi pertama di dunia, aslinya adalah benda yang menutupi langit, berkumpul dan bergegas menuju telapak tangan Chu Feng. Langit dan bumi berguncang begitu hebat, seolah-olah dunia akan runtuh kapan saja. Orang-orang dari semua pihak menunjukkan cara menyelamatkan nyawa mereka untuk melindungi juniornya. Namun bukan hanya dunia yang terbalik, hal ini juga terjadi di hati setiap orang. Ini Chu Feng, putra Jieran Xing. Semua orang memandang Chu Feng dengan serius. Bagaimanapun, rumor hanyalah rumor, dan mereka tidak mau mengakui junior aneh ini di dalam hati mereka. Saat adegan ini muncul, terutama setelah kegagalan Jie Tianran, semua orang tahu beban dari apa yang dilakukan Chu Feng di depannya. Ini adalah beban yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Aduh. Tapi tiba-tiba, suara gemuruh yang keras bergema di asal mula denyut nadi, dan kemudian bayangan besar muncul samar-samar di asal mula denyut nadi. Hal yang paling menakutkan adalah dengan perubahan asal-usul denyut tersebut, getaran langit dan bumi menjadi semakin kuat. Gunung-gunung runtuh, lautan banjir. Wajah seluruh dunia berubah dengan cepat akibat guncangan ini. Dan asal-muasal pembuluh darah yang semula mengalir ke tubuh Chu Feng dengan cepat mulai melambat. Jie Tianran. Pada saat ini, Chu Feng memandang istana penguasa tujuh alam. Apakah kamu tahu apa ini? Tanya Chu Feng. Penguasa istana tujuh alam tidak menjawab, tapi dia juga mengangkat kepalanya dan menatap Chu Feng. Chu Feng melanjutkan, Anda seharusnya sudah menebaknya, tapi izinkan saya memberi tahu Anda bahwa tebakan Anda benar. Petik 2. Objek ini adalah kekuatan yang tersembunyi di dalam garis keturunan Tianhe, asal mula garis keturunan tersebut. Kali ini di atas dari 9 surga, saya memilih tempat ini karena itu. Jika sebelumnya orang tidak yakin sepenuhnya, kata-kata Chu Feng sama saja dengan mengumumkan jawaban standar. Chu Feng, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Apakah kamu tahu sesuatu? Petik 2. Banyak transmisi rahasia menyambut telinga Chu Feng, dan mereka semua ingin lebih yakin. Namun mengapa mereka diam-diam menyampaikan pesan tersebut dan tidak berani bertanya secara terbuka dan terbuka adalah wajar karena mereka takut dengan istana suci tujuh alam. Jadi untuk Chu Feng berpura-pura tidak dapat mendengar transmisi rahasia ini, tetapi terus menatap kakeknya Jie Tianran. Asal-usul pembuluh darah ini ada di sini. Mengapa kamu tidak mengirim orang keluar untuk mengambilnya dari istana suci tujuh alammu? Petik 2. Ini adalah istana suci tujuh alam yang sangat besar sehingga kamu tidak dapat menemukan satu orang pun yang dapat dikenali dari asal mula denyut nadinya. Jika memang demikian, mengapa Anda, istana suci tujuh alam, memperlakukan orang luar sebagai sampah? Petik 2. Bukankah kamu juga sampah? Tanya Chu Feng. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tidak bisa tidak mengalihkan perhatian mereka ke istana suci tujuh alam, ingin melihat reaksi istana suci tujuh alam. Jika ada orang lain yang mengucapkan kata-kata ini, mereka hanya akan mendekati kematian. Tapi siapa Chu Feng? Dia telah lama berselisih dengan istana suci tujuh alam. Oleh karena itu, tidak ada yang terkejut ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dan dia memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata ini. Oleh karena itu, semua orang ingin melihat bagaimana tanggapan istana suci tujuh alam. Chu Feng, jangan sok. Jika kamu tidak bisa bertahan, menyerah saja. Mengapa repot-repot mencari alasan seperti ini? Seorang tetua dari istana suci tujuh alam berkata. Tidak ada jejak kemarahan di wajahnya, tapi aura melihat segalanya. Ya, Chu Feng tidak bisa bertahan lagi, kan? Apakah kamu sengaja membuat alasan untuk membuka jalan bagi penyerahanmu selanjutnya? Meskipun ini adalah serangan balik, semua orang juga merasakan apa yang dikatakan oleh sesepuh dari tujuh alam suci. Istana mengatakan itu benar, alasan. Lagi pula, setelah perubahan asal-muasal pembuluh darah, kecepatan masuknya ke dalam tubuh Chu Feng memang sangat melambat. Tidak bisa bertahan.
Kenapa kamu tidak bisa melihatnya? Tanya Chu Feng. Bagaimana kamu bisa melihatnya? Penatua itu tersenyum menghina, dan kemudian berkata, berpura-pura bodoh. Chu Feng, menurutmu semua orang yang hadir buta. Siapa yang tidak bisa melihat bahwa kamu kehabisan bensin? Anda tidak memiliki kekuatan untuk menaklukkan asal mula denyut nadi. Oh. Chu Feng sedikit tersenyum mendengar kata-kata ini. Dan langsung berkata, jadi itu yang kamu pikirkan, lalu kamu bisa melihat dengan jelas. Setelah mengatakan ini, tanda emas di sekitar Chu Feng menjadi lebih cerah. Segera setelah itu, bahkan asal-usul pembuluh darah yang sudah mengamuk terus mengalir ke telapak tangan Chu Feng. Dan kali ini, kecepatannya puluhan ribu kali lebih cepat dari sebelumnya. Dengan kecepatan seperti itu, semua sumber denyut yang awalnya menutupi langit dan matahari mengalir ke telapak tangan Chu Feng dalam sekejap. Pada saat ini, kekosongan akhirnya kembali ke tampilan normalnya. Langit biru dan awan putih, semuanya normal. Bahkan guncangan mengerikan sebelumnya menghilang saat ini. Namun di bawah kehampaan yang damai, semua orang memasang wajah terkejut. Asal-usul Vena ditaklukkan oleh Chu Feng, dan itu sangat mudah untuk ditaklukkan. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Di Jie Tianran, bahkan kekuatan 7 istana suci tidak dapat ditaklukkan. Chu Feng akan menaklukkannya dengan mudah. Apakah ini perbedaannya? Tapi bagaimana kesenjangan antar manusia bisa begitu besar? Apakah ada perbedaan besar antara orang jenius? Hei, Pak Tua, apakah kamu berani mengatakan apa yang baru saja kamu katakan lagi? Chu Feng memandang sesepuh dari Istana Suci 7 Alam yang telah berbicara sebelumnya. Wajah sesepuh itu pucat dan dia mengertakkan gigi, tapi dia tidak berani menatap Chu Feng lagi dan tidak berani menatap langsung ke arah Chu Feng. Dengan banyaknya orang yang menyaksikannya, dia tidak bisa membantah. Apalagi setelah kegagalan Jie Tianran, dia bahkan tidak bisa mengatakan bahwa sumber denyut nadinya terlalu lemah. Kalau tidak, itu akan menjadi tamparan bagi tuan istana mereka. Kini ia berada dalam dilema, ia tidak punya pilihan selain mengaku kalah dan mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Bukankah itu luar biasa? Apa yang dilakukan anak ini lebih mengerikan daripada apa yang dilakukan Jie Ranxing saat itu. Petik 2. Jie Tianran benar-benar membuat kesalahan. Bagaimana ini bisa menjadi sampah? Ini jelas seorang jenius yang belum pernah dilahirkan. Orang-orang kuat dari semua sisi mendesah dalam hati. Lebih besar dari mereka tidak berani mengucapkan kata-kata ini di depan umum. Namun di dalam hati mereka, mereka semua memiliki pemahaman yang jelas tentang Chu Feng, bakatnya tidak dapat diprediksi. Bas. Dan saat ini, daftar KTT 9 surga berubah. Itu adalah daftar tempat hasilnya diumumkan. Tempat pertama adalah Chu Feng. Tempat kedua adalah Xian Hai Yuer. Tempat ketiga adalah Xian Hai Xiaoyu. Lonceng angin keempat. Tempat kelima adalah Yuan Yanri. Tempat keenam adalah Ling Qiao. Bayi dunia ketujuh. Peri kedelapan adalah Meong Meong. Tempat kesembilan adalah Long Chengyu. Tempat kesepuluh adalah Qin Xuan. Pemeringkatannya sangat panjang, dengan ratusan nama. Namun saat ini, mata semua orang tertuju pada posisi nomor 1. Chu Feng. Apakah puncak 9 surga sudah berakhir? Tidak heran Chu Feng memiliki formasi seperti itu untuk melindungi dirinya sendiri. Sepertinya dia tidak berbohong. Ini benar-benar asal mula denyut nadi. Kali ini asal mula denyut nadi muncul di dunia, dan itu sama dengan puncak 9 surga. Ada hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Semua orang membicarakannya, tapi tidak ada yang mempertanyakan mengapa jenius terkenal seperti Xian Hai Yuer dan Xian Hai Xiaoyu berada di peringkat di belakang Chu Feng. Asal mula denyut nadi ditaklukkan oleh Chu Feng. Apakah ada orang yang lebih kuat dari dia? Dikombinasikan dengan prestasi Chu Feng sebelumnya yang menyebabkan masalah di Rumah Suci 7 Alam dan mampu melarikan diri tanpa cedera.
Dia pantas mendapat tempat pertama dan pantas mendapatkannya. Banyak orang bahkan berpikir bahwa Chu Feng harus menjadi yang pertama, dan yang lain tidak memiliki kualifikasi ini. Karena sama sekali tidak ada orang lain yang bisa menaklukkan asal mula denyut nadi legendaris ini dengan mudah. Chu Feng, putra Jie Ranxing. Tidak diragukan lagi, dia adalah junior terkuat di dunia seni bela diri yang luas saat ini. Tidak ada yang bisa meragukannya.